Selamat pagi, sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Bukankah kita sungguh dikasihi oleh Tuhan? Kita dikaruniakan pemeliharaan hidup selama istirahat semalam sampai pagi ini bangun dalam keadaan selamat, sehat, puji Tuhan. Kita menatap hari yang baru, fajar baru karunia Tuhan. Dan tentu kita merindukan embun pagi yang sejati, yaitu firman Tuhan. Sahabat Petra, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo, dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Klasis Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pagi hari ini kita akan bersama menerima embun pagi dari surga, firman Tuhan. Kita berdoa sejenak sebelum menerimanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Yesus Kristus, Allah Sang Putra, Sang Pemberi keselamatan, dan pemeliharaan hidup sebagai gembala yang agung bagi kami semua. Ya Roh Kudus, penuntun langkah hidup kami, terang bagi hidup kami, pelita, penuntun langkah kehidupan kami. Allah yang esa, kami mengucap syukur atas karunia hari yang baru. Engkau telah berikan kesempatan kepada kami setelah kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan boleh menerima kesempatan hidup di hari yang baru ini. Tuhan, kami ingin mendasarkan hidup kami, langkah hidup kami hari ini di dalam pimpinan firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, kami akan merenungkannya. Kami tidak mengerti akan kehendak-Mu, akan apa yang kami lakukan hari ini, dan biarlah kami sanggup untuk melaksanakannya. Bahkan akhirnya kami menemukan kehidupan sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Engkau berkati kami dan kami menemukan damai sejahtera yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat, kami naikkan doa, syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, lengkapnya Kisah Para Rasul 22 dari ayat 22 sampai Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Tetapi saya akan membacakan ayat 22, 23 dari pasal 22 dan pasal 23 ya, ayat 1 dan 11. Mari kita baca bersama. Kisah Para Rasul 22 ayat 22 dan 23. Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai perkataan itu, lalu mereka mulai berteriak, "Enyahkan orang macam ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Pasal 23 ayat 1 dan ayat 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati murni." Maaf, saya ulang. "Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Dan ayat yang 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang boleh menerima embun pagi sorgawi dari Tuhan di pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tetap murni. Tetap murni. Nah, sahabat Petra, menjadi saksi itu bukanlah
pekerjaan atau tindakan yang mudah. Kita melihat bahwa sesudah Rasul Paulus menerangkan bagaimana ia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil bagi dirinya, para majelis agama Yahudi ya tentu murka ya dari pasal yang ke-22 tadi yang sudah kita baca. Terlihat sekali bagaimana para anggota majelis ya agama Yahudi itu marah besar ya, bahkan sampai melepas jubahnya dan kalau bahasa Jawanya ngawul-ngawul lebu gitu ya. Jadi debu itu dilempar-lemparkan gitu ya. Luar biasa kemarahan itu ya, karena mendengar kesaksian Rasul Paulus tentang panggilan Tuhan Yesus. Dan dia diancam ya dengan berbagai cara oleh para tokoh agama Yahudi itu. Tetapi Rasul Paulus tetap kukuh ya dalam kesaksiannya, lalu tidak takut menghadapi orang-orang itu. Ya, dia selalu memegang erat ya keyakinan bahwa karya Tuhan Yesus sungguh akan dinyatakan lewat pelayanannya, lewat pekerjaannya dalam mengabarkan Injil itu. Oleh karena itu dia berani ya bahwa perjalanan hidupnya dan juga perjalanan pelayanannya ya selalu ya disertai oleh Tuhan. Oleh karena itulah dia bersaksi bahwa dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih dan tulus, ya dia melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan. Tentu juga di hadapan manusia. Nah, ada sebagian dari kita yang mungkin mengalami masalah-masalah serupa ketika kita boleh hidup sebagai para pengikut Kristus. Kita mungkin menghadapi lingkungan, ya keluarga kita, keluarga besar kita, mungkin juga lingkungan para tetangga kita, ya tempat kerja kita, lingkungan tempat studi kita, di mana kita menghadapi situasi-situasi yang kadang tidak mudah. Bersyukur kalau saudara, sahabat Petra semuanya menghadapi lingkungan yang baik, yang toleran, yang bisa memahami, menerima keyakinan kita, bahkan juga boleh menerima ketika kita melakukan ibadah kita, persekutuan kita, ya baik di rumah, mungkin juga di rumah ibadah di gereja. Tapi kadang kan ada lingkungan-lingkungan yang tidak bisa menerima dari berita di media sosial. Kita tahu di beberapa wilayah, ya di beberapa daerah ternyata ada penolakan, ya bahkan ada penghambatan terhadap aktivitas rohani, aktivitas ibadah umat Kristen. Ya, nah sahabat Petra, kita boleh belajar dari apa yang kita baca pagi hari ini, bagaimana Rasul Paulus menghadapi semua tantangan itu. Nah, memang kita melihat bahwa apa yang dihadapi Rasul Paulus ini memang bisa dikategorikan luar biasa ya. Kita melihat ada ancaman yang luar biasa. Bahkan tidak hanya ancaman, akhirnya mewujud dalam tindakan. Dia dipenjara, dia dibawa ke pengadilan Mahkamah Agama Yahudi di hadapan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan dia diancam dengan hukuman, ya. Bahkan kita melihat kalau kita nanti membaca dari keseluruhan pasal 22 dan 23, para anggota majelis atau Mahkamah Agama ini menggunakan kekuatan militer dari pasukan Roma, ya, dan dia dianiaya. Tapi bersyukur dia terus bersaksi dengan tekun. Nah, akhirnya penguasa Romawi pun ya tidak begitu saja melakukan apa yang dikehendaki oleh Mahkamah Agama. Itu semua didasarkan pada keyakinan diri ya yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan Yesus yang telah memanggilnya, dan juga dengan penuh keyakinan bahwa jika dia melakukan itu semua dengan hati yang murni, hati yang tulus, ya
bahasa Jawanya ati kang resik ya saudaraku, ya dia akan bisa menghadapi semuanya itu dengan baik. Kesaksiannya sekali lagi kita baca dari Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-1 bagian belakang. Saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Memang tidak mudah ya saudaraku, kita ini mempunyai hati yang murni. Ya, kadang kita kalau sudah menghadapi godaan, cobaan, ya hati kita tidak lagi murni, ya apapun godaannya. Misalnya ketika kita digodai dengan karir, ya ketika ancaman itu datang, ya karir kita sebagai ASN misalnya atau anggota TNI Polri terancam, ya kalau kita tetap kukuh dengan keyakinan iman kita, ya mungkin ada orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak senang, ya bagaimana kita? Wah, enakan kita melepaskan keyakinan iman kita, ya, dan nanti karirnya moncer, ya perjalanan karir itu enak. Mungkin anak-anak muda, sahabat Petra yang masih menjadi pelajar, mahasiswa, kalian mendengarkan ada bully terhadap ya sesama rekan, ya pelajar, mahasiswa, bahkan sampai akhirnya ada seorang mahasiswa yang meninggal ya di Bali itu usai dia dibully, ya. Nah, apa yang terjadi sedang diproses oleh polisi. Tapi kita melihat bahwa kadang reaksi lingkungan terhadap kita itu menyudutkan kita, membuat kita goyah dalam iman, keyakinan, ya. Nah, disinilah pentingnya hati kita jaga tetap murni. Keyakinan iman kita tetap teguh kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan begitu kita bisa menghadapi tantangan ini. Seperti Rasul Paulus tetap tenang, tetap teguh, dan akhirnya walaupun ya dia tidak bisa lepas dari penderitaan duniawi, dipenjara, dianiaya, sampai akhirnya meninggal dunia, berpulang kepada Allah dan kepada Yesus Kristus pengutusnya itu, ya, tapi di sana ada kemenangan terhadap tantangan, kemenangan terhadap cobaan, bahkan kemenangan terhadap penganiayaan oleh karena keyakinan iman kita. Mari sahabat Petra, kita tidak goyah, ya, tetap teguh, ya, kukuh pada keyakinan iman kita disertai hati yang murni, hati yang bersih dan tulus. Jangan ragu-ragu, tetap yakin, percaya Allah beserta kita karena Yesus Kristus adalah Sang Immanuel. Bukti Allah menyertai kita, Roh Kudusnya selalu menyertai kita, menguatkan kita, akhirnya membawa kita pada kemenangan hidup di dalam setiap pergumulan hidup, kemenangan iman, seberapapun dan bagaimanapun cobaan atas kehidupan iman kita kepadanya. Tuhan memberkati. Mari sahabat Petra kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, Allah yang terus menyertai kami dengan kasih setiamu di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima sebagai embun pagi yang sejati bagi kehidupan iman kami. Kami sungguh diteguhkan dengan firman Tuhan pagi hari ini, dengan kesaksian Rasul Paulus yang menang atas setiap pencobaan. Tuhan, ajar kami untuk tetap tekun menghadapi realitas kehidupan dengan berbagai ragam kesulitan hidup, kebutuhan, masalah, tantangan, bahkan cobaan. Ya Tuhan, ajar kami memiliki hati yang murni, hati yang bersih dan tulus dalam mengikut Engkau, sehingga kami tidak goyah menghadapi keadaan yang bagaimanapun, realitas kehidupan yang sulit bagaimanapun, kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, segenap sahabat Petra, baik yang masih bekerja dan terus melanjutkan karya kehidupan, baik itu pegawai negeri ASN, baik karyawan-karyawati swasta,
anggota TNI Polri, apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, Tuhan menyertai kami dan kami sanggup untuk melaksanakan tugas panggilan kami seperti Rasul Paulus menunaikan tugas panggilan Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Petra yang masih belajar dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, kiranya juga Tuhan sertai berkati. Mampukan sahabat Petra menghadapi tugas studinya dan sukses dalam studinya. Demikian pula dalam menghadapi tantangan, cobaan dari lingkungan, dari teman-teman di sekolah, di kampus. Demikian pula dalam pergaulan yang lebih luas dengan teman-teman mudanya. Kiranya Tuhan kuatkan anak-anak kami teguh dalam iman dengan hati yang bersih mengikut Engkau. Sehingga kalaupun ada bully, ada ejekan, ada cemoohan, ada tantangan dan cobaan, tetap menang menghadapi semuanya itu. Bagi kami yang hidup berumah tangga, kiranya Tuhan juga kuatkan sebagai pasangan-pasangan hidup, suami istri diteguhkan dalam merawat cinta kasih yang tulus, yang murni dengan pasangan hidup kami. Demikian pula dalam melaksanakan tugas panggilan berkeluarga, Tuhan mampukan kami menjaga harmoni kehidupan rumah tangga di tengah cobaan, godaan yang mungkin datang. Kami berdoa di dalam kami menunaikan tugas sebagai orang tua dalam mendidik, merawat anak-anak kami. Tuhan mampukan kami menghadapinya dengan bijaksana dalam kasih yang murni kepada anak-anak kami. Demikian pula para adiuswo atau lansia, kiranya sahabat Petra yang sudah menginjak usia senja dengan godaan masing-masing, teristimewa dengan kondisi tubuh yang melemah, iman kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Demikian pula godaan-godaan yang lain di masa tua, di usia senja, tidak membuat kami menoleh ke kiri, ke kanan. Bahkan kami semakin diteguhkan di tengah cobaan itu dan berkemenangan sampai garis akhir. Seperti Rasul Paulus juga menang sampai garis akhir kehidupan, sampai garis akhir panggilan pelayanan Injilnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya, sahabat Petra semuanya dalam perjalanan hidup hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan kami boleh berjumpa dalam doa malam nanti, berdoa bersama dalam kemenangan oleh karena Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Gembala Agung kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin. Demikian sahabat Petra, Ruang Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Kiranya sungguh berkat Tuhan turun atas kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa nanti dalam Ruang Doa Malam Radio Petra. Nanti malam ya kita boleh bersekutu bersama. Selamat berkarya, selamat menjalankan studi, selamat menjalani semua aktivitas kehidupan. Salam damai, shalom, salam pirukun. Amin.